Kisah tentang Atlantis adalah salah satu misteri terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Selama ribuan tahun, narasi tentang sebuah benua yang hilang, sebuah peradaban maju yang musnah dalam satu malam, telah memikat imajinasi para filsuf, sejarawan, petualang, hingga ilmuwan. Cerita ini pertama kali diungkapkan oleh filsuf Yunani kuno, Plato, sekitar 2400 tahun yang lalu. Dalam dialognya, Timaeus dan Critias, Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah kerajaan maritim yang sangat kuat, kaya raya, dan memiliki teknologi serta arsitektur yang jauh melampaui zamannya. Namun, kebesaran itu lenyap seketika, ditelan oleh gempa bumi dan banjir dahsyat yang tak terbayangkan. Sejak saat itu, perdebatan tentang keberadaan dan lokasi Atlantis tidak pernah berhenti. Banyak yang menganggapnya hanya sebagai sebuah alegori atau cerita fiksi yang diciptakan Plato untuk menyampaikan pesan moral tentang kesombongan dan kejatuhan. Namun, tidak sedikit pula yang meyakini bahwa Plato menuliskan sebuah catatan sejarah yang nyata, sebuah memori samar tentang peradaban besar yang benar-benar pernah ada. Pencarian pun dimulai dengan berbagai teori menunjuk lokasi yang berbeda-beda di seluruh dunia. Mulai dari Laut Mediterania, Kepulauan Bahama, Antartika, hingga lepas pantai Spanyol. Setiap teori datang dengan argumennya masing-masing, namun tak ada satupun yang mampu memberikan bukti konklusif. Misteri ini terus bergulir dari generasi ke generasi, menjadi sebuah teka-teki global yang belum terpecahkan. Pertanyaan mendasar tetap sama, apakah Atlantis itu nyata? Dan jika memang nyata, di manakah lokasi persisnya? Pencarian ini bukan hanya tentang menemukan reruntuhan kuno di dasar laut. Lebih dari itu, ini adalah pencarian akan bagian yang hilang dari sejarah umat manusia. Sebuah upaya untuk memahami asal-usul peradaban dan potensi kebesaran yang pernah dicapai oleh nenek moyang kita. Kisah Atlantis menjadi cermin bagi kita, mengingatkan bahwa bahkan peradaban yang paling perkasa sekalipun bisa lenyap tanpa jejak oleh kekuatan alam yang luar biasa. Di tengah kebuntuan pencarian yang berpusat di dunia barat, sebuah perspektif baru yang radikal dan mengejutkan muncul dari arah yang tak terduga, dari Indonesia. Teori ini tidak hanya menantang asumsi-asumsi lama, tetapi juga mengajak kita untuk melihat kembali geografi dan sejarah kuno Nusantara dengan mata yang sama sekali baru. Teori ini menyajikan kemungkinan bahwa jawaban atas misteri abadi ini mungkin selama ini tersembunyi di bawah perairan kita sendiri, menunggu untuk diungkap. Mungkinkah pencarian panjang selama ribuan tahun akan berakhir di halaman belakang rumah kita, di Laut Jawa? Di tengah lautan teori tentang Atlantis yang didominasi oleh para peneliti barat, seorang ilmuwan hidrologi dari Indonesia, Dani Irwanto, maju dengan sebuah hipotesis yang berani. Setelah melakukan penelitian mendalam selama lebih dari 6 tahun, ia menuangkan hasilnya dalam sebuah buku berjudul Atlantis Kota yang Hilang, Ada di Laut Jawa. Dalam karyanya, Irwanto tidak sekadar berspekulasi, tetapi menyajikan sekitar 60 bukti yang ia klaim cocok dengan deskripsi detail yang diberikan oleh Plato. Teorinya secara fundamental mengubah arah pencarian, mengalihkannya dari Samudra Atlantik modern ke sebuah daratan purba yang kini telah tenggelam di Asia Tenggara, Sundaland. Menurut Dani Irwanto, banyak peneliti terjebak dalam interpretasi harfiah nama Samudra Atlantik yang disebut Plato. Ia berargumen bahwa pada masa kuno, istilah tersebut bisa jadi merujuk pada lautan dunia yang luas dan saling terhubung, bukan hanya perairan di antara Eropa dan Amerika seperti yang kita kenal sekarang. Dengan membuka kemungkinan ini, lokasi Atlantis tidak lagi harus terpaku di dekat pilar Hercules atau Selat Gibraltar. Sebaliknya, pencarian bisa diperluas hingga ke wilayah yang kini kita kenal sebagai Samudra Hindia bagian timur, tempat di mana Sundaland pernah membentang luas. Sundaland adalah sebuah daratan raksasa yang ada pada zaman es terakhir, ketika permukaan air laut jauh lebih rendah dari sekarang. Daratan ini menyatukan wilayah yang kini menjadi Semenanjung Malaya, Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan menjadi satu benua besar. Teori Irwanto menempatkan kerajaan Atlantis yang megah di daratan Sunda ini, dengan ibu kotanya yang legendaris berada di sebuah lokasi yang kini telah terendam di bawah permukaan Laut Jawa. Ini adalah sebuah gagasan yang revolusioner, karena menempatkan sebuah peradaban maju yang menjadi mitos dunia tepat di jantung Nusantara. Gagasan ini tentu saja mengundang banyak tanya dan juga keraguan. Namun, Irwanto tidak berhenti pada spekulasi geografis semata.
ia membongkar satu persatu deskripsi Plato, mulai dari ukuran benua, topografi daratan, tata letak ibu kota, hingga kekayaan alam dan iklimnya. Dengan sabar, ia mencocokkan setiap detail tersebut dengan data ilmiah mengenai kondisi geologis, geografis, dan hidrologis Sundaland pada masa sekitar 11.600 tahun yang lalu. Hasilnya adalah sebuah argumen yang terstruktur dan provokatif, yang memaksa kita untuk mempertimbangkan kembali kemungkinan bahwa sejarah kuno bangsa kita jauh lebih besar dan lebih tua dari yang pernah kita bayangkan. Salah satu bukti kunci yang diajukan Dani Irwanto terletak pada kecocokan geografis antara deskripsi Plato dan kondisi Sundaland. Plato menulis bahwa Atlantis adalah sebuah pulau besar, lebih besar dari gabungan Libya dan Asia Kecil, sebutan kuno untuk Afrika Utara dan Turki. Jika kita melihat peta Sundaland pada puncaknya, sekitar 18.000 tahun yang lalu, daratan ini memang sangat luas, bahkan melampaui ukuran yang disebutkan Plato. Ini memberikan landasan awal yang kuat bahwa Sundaland adalah kandidat yang sangat mungkin untuk menjadi Atlantis yang hilang, setidaknya dari segi skala dan ukuran wilayahnya yang masif. Lebih jauh, Plato mendeskripsikan Atlantis sebagai jalan menuju pulau-pulau lain, dan dari sana orang bisa menyeberang ke benua di seberangnya. Deskripsi ini sangat cocok dengan fungsi Sundaland sebagai jembatan darat pada masa itu. Dari daratan utama Sunda, manusia purba dapat dengan mudah bergerak menuju kepulauan yang kini kita kenal sebagai Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Benua di seberangnya pun dapat diartikan sebagai Sahul, yaitu gabungan daratan Australia dan Papua Nugini, yang juga menjadi satu benua pada zaman es. Posisi Sundaland sebagai pusat penghubung maritim dan darat di kawasan ini sangat sesuai dengan deskripsi Plato tentang peran strategis Atlantis. Selain ukuran keseluruhan, Irwanto juga fokus pada deskripsi Plato tentang sebuah dataran luas di Atlantis. Plato menggambarkannya sebagai dataran berbentuk persegi panjang, berukuran sekitar 555 km kali 370 km, yang permukaannya halus, landai, menghadap ke selatan, dan terlindung oleh pegunungan di sisi utara. Secara menakjubkan, deskripsi ini sangat presisi ketika dicocokkan dengan kondisi geografis wilayah yang kini menjadi bagian selatan dan tengah Pulau Kalimantan. Dataran ini pada masa purba memang menurun landai ke arah Laut Jawa di selatan dan dilindungi oleh jajaran pegunungan Muller-Schwaner dan Meratus di sebelah utaranya. Kecocokan topografi ini terlalu detail untuk dianggap sebagai sebuah kebetulan semata. Bentuk, orientasi, dan perlindungan alami dari dataran tersebut persis seperti yang dilukiskan Plato dalam catatannya. Ini menjadi salah satu pilar utama dalam argumen Irwanto, yang menunjukkan bahwa Plato mungkin tidak sedang berfantasi, melainkan mendeskripsikan sebuah lokasi geografis yang nyata. Lokasi yang, berdasarkan data geologi modern, memang pernah ada dan kini sebagian besar telah tenggelam. Dataran subur yang menjadi lumbung pangan Atlantis itu, menurut teori ini, adalah daratan Kalimantan purba yang kini telah berubah bentuk. Jika Sundaland adalah benua Atlantis, dan dataran Kalimantan purba adalah wilayah agrarisnya, lalu di manakah letak ibu kotanya yang legendaris? Plato memberikan petunjuk yang sangat spesifik. Ibu kota Atlantis berada di sebuah pulau, memiliki pelabuhan dengan pintu masuk yang sempit, dan setelah tenggelam, lokasinya menjadi tidak dapat dilayari karena tertutup oleh lumpur dan terumbu karang dangkal. Berbekal petunjuk ini, Dani Irwanto mengarahkan penelitiannya ke Laut Jawa dan mengidentifikasi satu lokasi yang sangat mencurigakan. Sebuah area yang kini dikenal sebagai Gosong Jia atau Annie Florence Reef. Gosong Jia adalah sebuah terumbu karang yang terletak di Laut Jawa, sekitar 150 km di timur laut Pulau Bawean, Gresik, Jawa Timur. Lokasi ini sangat sesuai dengan deskripsi Plato. Ia berada di tengah laut yang dulunya dikelilingi oleh daratan benua Sunda. Yang lebih menarik, area ini dikenal sangat berbahaya bagi pelayaran modern, persis seperti yang dikatakan Plato tentang lokasi Atlantis setelah tenggelam. Para pelaut dan masyarakat di Pulau Bawean bahkan memiliki cerita turun-temurun tentang pulau gaib di area Gosong Jia, sebuah daratan yang terkadang muncul saat air surut, namun seringkali tersembunyi di bawah ombak, menjadikannya jebakan mematikan bagi kapal-kapal yang melintas. Bukti paling mencengangkan datang dari peta batimetri atau peta kedalaman dasar laut di area Gosong Jia. Peta tersebut menunjukkan adanya formasi melingkar yang sangat jelas,
sebuah pola konsentris yang menyerupai cincin-cincin yang bertumpuk. Pola ini sangat mirip dengan deskripsi Plato tentang arsitektur ibu kota Atlantis, yang dibangun dalam bentuk cincin-cincin daratan dan kanal air yang saling bergantian. Adanya pola geometris yang teratur di dasar laut ini sulit dijelaskan sebagai formasi alami biasa. Pola ini lebih mengarah pada kemungkinan adanya struktur buatan manusia yang sangat besar, yang kini telah tertutup oleh sedimen dan terumbu karang selama ribuan tahun. Kecocokan antara deskripsi Plato dan temuan di Gosong Gia ini adalah inti dari teori Irwanto. Mulai dari lokasi yang menjadi bahaya navigasi, cerita lokal tentang pulau misterius, hingga bukti fisik berupa pola cincin di dasar laut, semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang provokatif. Bahwa di bawah perairan dal Laut Jawa, tepatnya di Gosong Gia, mungkin terbaring sisa-sisa ibu kota Atlantis yang hilang. Sebuah kota metropolitan kuno dengan arsitektur melingkar yang unik, yang pernah menjadi pusat kekuasaan dari sebuah peradaban maritim yang terlupakan. Jadi, selain struktur kota yang melingkar, Plato juga memberikan detail lainnya tentang sumber daya alam yang ada di ibu kota Atlantis. Ia menyebutkan bahwa di pulau pusat kota terdapat dua mata air, satu panas dan satu dingin. Nah, selain itu, para pembangun Atlantis menggunakan bebatuan berwarna putih, hitam, dan merah untuk mendirikan bangunan-bangunan megah mereka. Menariknya, petunjuk-petunjuk ini juga menemukan kecocokannya di sekitar lokasi yang diusulkan oleh Dani Irwanto. Pulau Bawean, yang merupakan daratan terdekat dengan Gosong Gia, secara geologis memiliki semua karakteristik tersebut. Pulau Bawean memang dikenal memiliki sumber mata air panas dan juga mata air dingin, persis seperti yang dideskripsikan Plato. Secara geologis, pulau ini juga kaya akan jenis bebatuan vulkanik, dengan warna yang beragam, termasuk batuan andesit yang hitam, batuan tufa yang putih, dan batuan breksi yang teroksidasi menjadi merah. Kehadiran sumber daya alam ini di lokasi yang begitu dekat dengan dugaan ibu kota Atlantis memperkuat argumen bahwa Plato mungkin sedang mendeskripsikan sebuah tempat yang nyata dengan karakteristik geologis yang spesifik. Seolah-olah para pembangun Atlantis di Gosong Gia menambang material bangunan dari pulau terdekat, yaitu Bawean. Plato juga menggambarkan Atlantis sebagai negeri yang luar biasa kaya akan sumber daya alam. Ia menyebutkan melimpahnya kayu untuk pembangunan kapal, berbagai jenis hewan termasuk gajah, dan hasil bumi yang beraneka ragam. Lebih spesifik lagi, Plato menyebut tentang logam-logam berharga seperti emas, perak, tembaga, dan timah. Semua sumber daya ini secara historis memang melimpah di wilayah yang dulunya merupakan Sundaland, terutama di Pulau Bangka Belitung yang dikenal sebagai Kepulauan Timah dan Sumatera. Gajah Sumatera juga merupakan bukti keberadaan hewan besar yang disebut Plato. Salah satu logam paling misterius yang disebut Plato adalah yang ia gambarkan berkilau seperti api dan merupakan logam paling berharga kedua setelah emas. Selama berabad-abad, identitas menjadi perdebatan. Dani Irwanto memberikan interpretasi menarik bahwa kemungkinan adalah mineral zirkon. Kristal zirkon yang berkualitas tinggi memang memiliki kilau cemerlang dan sering ditemukan di wilayah yang kaya akan timah, seperti di Bangka Belitung. Jika hipotesis ini benar, maka satu lagi teka-teki dari catatan Plato menemukan jawaban logisnya di kekayaan alam Nusantara. Deskripsi Plato tentang Atlantis tidak hanya terbatas pada geografi dan sumber daya mineral, tetapi juga mencakup iklim dan kesuburan tanahnya. Ia melukiskan Atlantis sebagai sebuah negeri dengan iklim yang ideal, di mana hujan turun dengan melimpah dari langit. Negeri itu memiliki 2 musim dalam setahun, yang memungkinkan para petaninya untuk memanen hasil bumi sebanyak 2 kali. Berkat tanah yang sangat subur dan pasokan air yang cukup, Atlantis mampu menghasilkan segala jenis buah-buahan, biji-bijian, dan sayuran dalam jumlah yang sangat besar untuk menopang populasinya yang padat. Deskripsi ini mungkin terdengar seperti sebuah surga utopis jika dibayangkan berada di Eropa atau Mediterania. Namun, bagi kita di Indonesia, deskripsi tersebut terdengar sangat akrab. Iklim yang digambarkan Plato adalah deskripsi yang sempurna untuk iklim tropis di wilayah Khatulistiwa. Di sini, kita hanya mengenal 2 musim utama, musim hujan yang membawa curah hujan melimpah, dan musim kemarau. Kondisi ini dikombinasikan dengan tanah vulkanik yang subur, memungkinkan praktik pertanian sepanjang tahun dan panen ganda, persis seperti yang diceritakan tentang kehidupan di Atlantis.
Jika Atlantis memang berlokasi di Sundaland, maka deskripsi Plato tentang iklim dan kesuburannya bukan lagi sebuah kiasan, melainkan sebuah laporan faktual. Wilayah Asia Tenggara, khususnya Indonesia, memang dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati dan kesuburan tanah tertinggi di dunia. Dari zaman dulu hingga sekarang, tanah ini mampu menumbuhkan berbagai macam tanaman dengan mudah. Kemampuan untuk panen 2 kali setahun adalah praktik standar dalam pertanian padi di banyak wilayah di Indonesia. Kecocokan ini terlalu sempurna untuk diabaikan begitu saja. Hal ini menjadi salah satu argumen terkuat yang mendukung teori Sundaland. Banyak teori lokasi Atlantis lainnya kesulitan menjelaskan bagaimana sebuah peradaban bisa mencapai tingkat kesuburan dan kelimpahan pangan seperti yang digambarkan Plato, terutama di wilayah dengan 4 musim yang jelas. Namun, jika kita menempatkan Atlantis di wilayah tropis seperti Sundaland, maka semua deskripsi tentang surga agraris itu menjadi sangat masuk akal. Alam Nusantara seolah menyediakan panggung yang sempurna bagi tumbuhnya sebuah peradaban agraris dan maritim yang makmur dan mandiri secara pangan. Menurut catatan Plato, akhir dari peradaban Atlantis datang dengan sangat tiba-tiba dan dahsyat. Ia menulis bahwa dalam 1 hari dan 1 malam yang naas, terjadi gempa bumi dan banjir yang luar biasa, yang menyebabkan seluruh benua Atlantis tenggelam ke dalam laut dan lenyap selamanya. Peristiwa ini terjadi sekitar 9.000 tahun sebelum masa Solon, seorang negarawan Yunani, yang jika dikonversi ke kalender modern, berarti sekitar 11.600 tahun yang lalu. Pertanyaannya adalah, adakah peristiwa geologis berskala masif yang terjadi pada periode waktu tersebut, yang dapat menjelaskan kehancuran sebesar itu? Teori Dani Irwanto memberikan jawaban yang sangat logis dan didukung oleh data ilmiah. Sekitar 11.600 tahun yang lalu adalah akhir dari periode zaman es yang dikenal sebagai Younger Dryas. Pada masa ini, suhu bumi meningkat secara drastis, menyebabkan lapisan es raksasa di kutub mencair dengan cepat. Miliaran ton air dari es yang mencair ini mengalir ke lautan, menyebabkan kenaikan permukaan air laut secara global. Beban air yang sangat besar ini memberikan tekanan luar biasa pada kerak bumi, terutama di lempeng-lempeng tektonik yang rapuh. Bagi Sundaland, yang terletak di pertemuan beberapa lempeng tektonik paling aktif di dunia, yaitu cincin api Pasifik, perubahan tekanan ini berakibat fatal. Teori Irwanto menyebutkan bahwa pergeseran beban dari es di daratan ke air di lautan memicu ketidakstabilan kerak bumi. Hal ini dapat memicu serangkaian gempa bumi megathrust yang dahsyat, letusan gunung berapi supervulkan, dan tsunami raksasa yang menyapu bersih daratan rendah. Dalam skenario ini, daratan Sundaland yang landai akan tergenang dengan sangat cepat, persis seperti yang digambarkan Plato, tenggelam dalam 1 malam yang mengerikan. Peristiwa ini bukan sekadar spekulasi. Bukti geologis menunjukkan adanya kenaikan permukaan laut yang sangat cepat pada akhir zaman es. Peristiwa yang dikenal sebagai Meltwater Pulse 1b ini terjadi sekitar 11.500 tahun yang lalu, dan menyebabkan permukaan laut naik puluhan meter dalam waktu yang relatif singkat. Bagi daratan rendah seperti Sundaland, kenaikan ini berarti kiamat. Dengan demikian, narasi Plato tentang kehancuran Atlantis oleh gempa dan banjir besar bukanlah isapan jempol, melainkan sebuah memori kolektif yang akurat tentang bencana alam katastrofik yang menenggelamkan sebuah benua dan peradabannya. Teori bahwa Atlantis berada di Nusantara bukanlah gagasan yang berdiri sendiri. Jauh sebelum Dani Irwanto mempublikasikan penelitiannya, beberapa peneliti internasional telah sampai pada kesimpulan yang serupa. Salah satunya adalah Profesor Aricio Nunes dos Santos, seorang fisikawan dan geolog asal Brazil. Dalam bukunya yang monumental, yang terbit pada tahun 2005, ia menguji 32 kriteria yang disebutkan Plato, dan menyimpulkan bahwa hanya 1 tempat di dunia yang memenuhi semuanya, wilayah Indonesia dan Laut Cina Selatan, atau dengan kata lain, Sundaland. Peneliti lain yang karyanya sangat relevan adalah Stephen Oppenheimer, seorang dokter dan penulis dari Universitas Oxford. Dalam bukunya yang terbit tahun 1998, Oppenheimer berpendapat bahwa tenggelamnya Sundaland akibat kenaikan permukaan laut setelah zaman es adalah peristiwa paling signifikan dalam prasejarah manusia. Bencana besar ini menyebabkan migrasi massal penduduk Sundaland ke berbagai penjuru dunia. Para pengungsi ini, menurut Oppenheimer, membawa serta cerita, mitos, dan pengetahuan mereka,
termasuk mitos tentang banjir besar yang kemudian menyebar dan menjadi dasar bagi banyak mitologi dunia, termasuk kisah Atlantis. Di dalam negeri, dukungan juga datang dari ahli geologi terkemuka, Danny Hilman Natawijaja. Melalui penelitiannya di situs Megalitikum Gunung Padang di Jawa Barat, ia menemukan bukti adanya struktur bangunan kuno yang sangat tua, bahkan mungkin berasal dari zaman es terakhir. Dalam bukunya, yang terbit tahun 2023, ia menyajikan data empiris yang menunjukkan kemungkinan adanya peradaban maju di Nusantara pada periode waktu yang sama dengan keberadaan Atlantis. Temuan di Gunung Padang memperkuat gagasan bahwa teknologi canggih sudah ada di Indonesia ribuan tahun lebih awal dari yang diperkirakan sejarah konvensional. Kehadiran suara-suara pendukung dari berbagai disiplin ilmu, baik dari dalam maupun luar negeri, memberikan bobot lebih pada teori Atlantis di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa gagasan ini bukanlah sekadar angan-angan nasionalistis, melainkan sebuah hipotesis ilmiah yang didasarkan pada serangkaian bukti yang saling terkait. Dari geologi, genetika, arkeologi, hingga analisis mitologi, benang merahnya terus mengarah ke timur, ke sebuah benua yang tenggelam di bawah perairan Asia Tenggara. Dunia perlahan mulai melirik ke Nusantara, bukan lagi sebagai pinggiran sejarah, tetapi sebagai kemungkinan pusat dari sebuah peradaban induk yang hilang. Terlepas dari apakah kita menerima teori ini sepenuhnya atau masih meragukannya, hipotesis tentang Atlantis di Laut Jawa memaksa kita untuk melakukan sebuah perenungan mendalam. Ini bukan lagi sekadar soal benar atau salah, tetapi tentang membuka pikiran kita terhadap kemungkinan bahwa sejarah bangsa ini jauh lebih tua, lebih besar, dan lebih gemilang dari yang tertulis di buku-buku pelajaran. Gagasan ini mengajak kita untuk berpikir, mungkinkah nenek moyang bangsa Nusantara bukanlah sekadar manusia purba yang hidup sederhana, tetapi merupakan penerus atau bahkan sisa-sisa dari sebuah peradaban besar yang pernah menguasai lautan. Jika teori ini benar, maka DNA kebesaran itu mengalir dalam darah kita. Semangat maritim, kemampuan beradaptasi dengan alam, kekayaan budaya, dan keragaman suku bangsa di Indonesia mungkin bukanlah sesuatu yang baru muncul, melainkan warisan yang bertahan selama lebih dari 11.000 tahun. Tenggelamnya Sundaland mungkin tidak memusnahkan seluruh penduduknya. Banyak yang berhasil selamat, mengungsi ke dataran-dataran yang lebih tinggi yang kini menjadi pulau-pulau di Indonesia. Mereka inilah yang kemudian membangun kembali peradaban, mewariskan pengetahuan dan cerita dari generasi ke generasi dalam bentuk mitos, legenda, dan tradisi lisan. Kisah Atlantis menjadi pengingat yang kuat tentang kebesaran sekaligus kerapuhan. Sebuah peradaban yang begitu maju dan kaya raya bisa lenyap dalam sekejap mata oleh kekuatan alam. Ini adalah pelajaran tentang kerendahan hati, tentang pentingnya hidup selaras dengan alam, bukan menaklukkannya. Jika nenek moyang kita adalah penyintas bencana katastrofik tersebut, maka semangat untuk bertahan, bangkit, dan membangun kembali adalah bagian dari jati diri kita sebagai bangsa. Mungkin inilah mengapa masyarakat Nusantara begitu tangguh dalam menghadapi berbagai bencana alam yang kerap melanda negeri ini. Pada akhirnya, misteri Atlantis di Laut Jawa adalah sebuah undangan untuk meneliti lebih jauh, untuk menggali lebih dalam sejarah kita sendiri. Dibutuhkan penelitian oseanografi yang lebih ekstensif di Gosong-Gia, dan eksplorasi arkeologis bawah air untuk menemukan bukti fisik yang tak terbantahkan. Namun, sambil menunggu bukti itu ditemukan, teori ini telah memberikan kita sesuatu yang sangat berharga, sebuah narasi baru yang membangkitkan kebanggaan dan rasa ingin tahu. Sebuah pertanyaan besar yang layak kita renungkan bersama. Jika Atlantis memang ada di sini, warisan apa yang telah mereka tinggalkan untuk kita? Dan tanggung jawab apa yang kita emban sebagai pewarisnya?